Nah, itu menarik tuh. Kok bisa teknologi bisa jadi teman atau kompetitor ya? Nah, Kompetitor, kenapa itu kok bisa gitu ya, Bu? Akan seperti pedang bermata dua aja kali ya. Yang satu bisa dipakai buat untuk motong sayur di dapur, ya ibu-ibu lah analoginya jadinya dapur gitu. Lalu analogi yang kedua bisa dijadikan sebagai menyakiti orang lain. Ya, kalau kita bilang pedang bermata dua ini sama dengan teknologi, kalau dikenal tanda T kecil tanpa ada batasan, tanpa ada panduan-panduan, ada SOP-nya, anak-anak kebablasan nantinya akan kelabakan sendiri, cari saya deh, konseling. Dan biasanya kalau sudah konseling dan itu menjadi habituasi, menjadi kebiasaan anak-anak, sulit sekali untuk bisa diubah karena sudah menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Saya katakan teknologi tidak ada yang salah. Kalau kita bicara teknologi, sepanjang kita bicara revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, sekarang ini dan kata revolusi industri 4.0, kita banyak dengar kalau lagi pilpres kali ya, setiap calon presiden, capres atau wacapres dengan gamblang menyebutkan kata revolusi industri 4.0. Tapi kalau ngelihat sejarah revolusi industri, mulai dari 1.0 dengan ditemukannya mesin uap, all the way sampai sekarang 2.0, 4.0 dengan AI, artificial intelligence, saya melihat bahwa perubahan daripada teknologi juga mengubah parenting style dan mengubah cara pikir anak-anak. Neuroscience itu membuktikan di sana. Kalau dulu mungkin zaman kita bicara generasi mungkin perang dunia pertama ya, baby boomers, dan baby boomers itu terjadinya di Amerika. Lalu X, Y, Z, milenial, sekarang masuk ke generasi alpha, di mana anak-anak yang lahir di atas tahun 2005, atau bahkan beberapa pakar mengatakan di atas 2010 gitu, disebut sebagai generasi alpha. Kenapa sebenarnya masih masuk dengan milenial, mereka terus mengganti menjadi alpha? Karena memang 10 tahun terakhir ini, coba perhatikan deh, pesatnya perubahan daripada teknologi itu bikin kita terkaget-kaget, ya nggak sih? Kita yang digital immigrant ini cukup terkaget-kaget melihat bagaimana kita ngobrol, kok bisa melihat sekarang dengan teknologi yang begitu cepat, sepersekian detik berita ada di mana, kayak Boeing 777 yang ada yang mau di Dallas itu terbakar, itu terjadi di sana hanya 2 menit, kita di Indonesia sudah tahu beritanya. Dulu bagaimana bisa gitu. Zaman saya tahun 80-an, saya lahir tahun 70-an awal, 80-an itu bisa dikatakan kirim suratnya nggak sih, seminggu baru cepat. Telegram, bukan telegram seperti WhatsApp sekarang, tapi benar-benar telegram gitu. Yang kalau dikirim menghemat sekali, disingkat-singkat. Kalau bisa kayak tulisan shorthand, tau nggak sih? Saking disingkatnya nggak paham kita ngomongin apa si telegram. Dan aku yakin banyak teman-teman di sini kalau yang masih muda-muda mungkin kayak Ibrahim nggak ngerti apaan itu. Yang saya tahu telegram di zaman sekarang. Atau teknologi di zaman saya lagi 80-an, teknologi itu kulkas, teknologi itu televisi hitam putih gitu, teknologi itu radio, ya kan, itu juga teknologi. Dan zaman itu orang tua saya ketakutan kalau saya kebanyakan duduk dengerin, nontonin si Unyil, Ucok gitu loh. Ria Jenaka, saya masih ingat di zaman itu, ketakutan bahwa kita nanti adiktif dengan TVRI, dengan televisi. Lalu kulkas yang masukin botolnya isi air, terus kita taruh 3 jam, kita buka kulkas, megang botolnya, dingin. Jadi perubahan teknologi ini sebenarnya tidak ada yang salah tentang teknologi, tapi kalau kita tidak pandai, tidak cerdas dalam mengelola penggunaan teknologi, khususnya bagi anak-anak, saya lagi bicara anak, kapasitasnya sebagai psikologi anak dan remaja, akan jadi seperti pedang bermata dua ini. Dan kalau sampai tidak aware, anak-anak ini akan dikendalikan, I would say, dikendalikan oleh teknologi. Dia akan take over your job loh. They won't need you anymore. Karena apapun yang mereka mau tahu, mereka mau cari informasi, anything, ya nggak sih, Bu Yunis? They can just Google. They ask on Google.
Iya, lebih You jadi cepat. bodoh. Iya. You bodoh banget jadinya, karena tanya apapun dirimu, you don't know anything. Lama mikir apa ya, carinya ke Google juga, so why should I ask you? Jadi respektasi ke orang tua dibandingkan pada saat kita waktu kecil juga tidak sama. Kalau waktu kecil kan kita nggak punya, apalagi saya di kampung gitu ya, di SD, ada di kota kecil di Sulawesi. Pada saat itu mana ada akses library, perpustakaan? Nggak ada. Ya nggak sih? Nggak ada. Jadi kita rely on our parents, rely on our teachers, yang dimana pengetahuan mereka pun tentang dunia atau apapun itu sangat terbatas. Jadi secara kognitif kita terbatas, kita tidak punya akses. Berita-berita pun kalau baca Kompas lah, atau kita dengar RRI lah, semuanya dikendalikan kan, nggak bisa kita mendapatkan berita setransparan seperti sekarang. Jadi kalau buat saya itu kalau mau sebagai pembuka, kalau sampai tidak hati-hati, teknologi akan take over your job, take over your profession as a parent, dan mereka akan menguasai anak. Gitu Bu Yunis, mungkin itu opening sedikit.